sebelumnya Tuhan. Itu rahmat yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas mujizat demi mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan demi pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan pimpin setiap kami Tuhan lewat firman-Mu ya Bapa, lewat orang-orang sekitar kami Tuhan. Biar kami boleh beroleh hati yang lebih bijaksana lagi Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki Tuhan perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
pribadi lepas pribadi berurusan dengan Roh Kudus. Pribadi lepas pribadi, dengarkan suara Roh Kudus. Kasih-Mu terindah Tuhan, anugerah-Mu nyata di dalam hidup setiap kami. Dengarkan pribadi yang ada di dalam hatimu, yang sedang berbicara denganmu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia Hanya Kau yang kudus yang layak kami sembah. Segala hormat, puji dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan, tidak ada satu pun manusia yang layak menerimanya. Hanya bagi-Mu Tuhan segala hormat, puji dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu pada sore malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Kita bentar ya, taksi yang tinggi. Kita baca di
Matius 21 ayat 19 sampai 20. Matius 21 ayat 19 sampai 20. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa. Ia di sini huruf besar ya. Ia di sini huruf besar berarti Tuhan. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa. Pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Di sini sepertinya Tuhan mengutuki pohon ara itu ya. Di sini sepertinya Tuhan tuh dalam konteksnya di sini nih Tuhan tuh lagi jalan-jalan. Di atasnya itu kalau kita baca dari atas ya. Ayat sebelumnya di ayat 18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Nah, Tuhan merasa lapar. Karena itu dia menemukan pohon ara. Tuhan berharap di dalam pohon ara itu ada buah. Tuhan lapar pengen makan, tapi ternyata nggak ada, adanya cuma buah aja, daun aja. Nah, makanya dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu terjadi. Setiap perkataan yang Tuhan, bahkan janji-janji Tuhan itu tergenapi, ya dan amin. Tuhan tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Tuhan gak pernah bisa mengingkari setiap janji yang telah dibuatnya. Setiap covenant yang Tuhan berikan kepada setiap kita pasti terjadi. Nah, setiap bahkan perkataan ini sepintas lalu aja. Sepintas lalu Tuhan itu berjalan-jalan, kita bayangin ya. Tuhan lagi jalan-jalan nih. Lagi jalan, terus dia merasa lapar. Tuhan merasa lapar. Nemu pohon ara, dia berharap ada buah. Paling enggak untuk bisa menghilangkan sedikit rasa laparnya. Ternyata enggak ada apa-apa. Sebenarnya apa sih? Yang Tuhan minta itu apa? Yang Tuhan pengen itu apa? Buah. Bukan hanya daun, bukan hanya batangnya saja, tetapi yang Tuhan minta itu buah. Yuk, mari kita berbicara tentang akhirnya, kembali lagi akhirnya tentang buah. Oke, di sini ada satu buah yang segar dan banyak juga yang busuk. Selanjutnya, dari buahnya kita dikenal. Ini ada dua gambar ya. Ada dua gambar, yang satu memberikan buah yang baik, yang satunya lagi memberikan buah yang busuk. Kita pernah nggak refleksi, Tuhan sebenarnya aku ini memberikan buah yang baik atau buah yang busuk sih Tuhan untukmu? Tadi kan di awal firman-Nya berkata Tuhan cari buah. Kalau kita berkata kita sudah berbuah, buah kita ini buah apa? Apakah kita memberikan buah yang baik atau buah yang busuk? Kita buka ya ayatnya di dalam Matius 7 ayat 16 sampai 20. Dari aku buka ya. Biarin aku enggak madep belakang. Matius 7 ayat 16 sampai 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jelas ya? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di sini di ayat 19 dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan menuntut kita untuk kita tetap berbuah. Berbuah apa? Bukan buah yang busuk, tetapi buah yang baik. Kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, pasti akan ditebang. Ini refleksi bukan hanya sekedar, ini sebuah perumpamaan, bukan hanya sekedar tentang pohon yang menghasilkan buah yang baik dan buah yang tidak baik. Apalagi zaman sekarang itu udah banyak yang namanya buah-buah pohon-pohon karbitan. Jadi buah itu tuh, pohon itu cepat menghasilkan buah, tapi buahnya tidak baik. Kebanyakan kalau pohon jeruk menghasilkan berbuah tapi asam. Nah, buah yang dihasilkan oleh pohon itu tuh apa ya? Buahnya tuh bisa dinikmati enggak? Kalau misalkan buahnya itu buah jeruknya itu asam, apakah bisa dinikmati? Mungkin hanya sebagai untuk diperes atau apa, tapi enggak, manusia yang menikmatinya menginginkan pasti hasil yang baik, yang manis. Tapi itu enggak bisa, dan akhirnya juga dibuang. Tuhan menginginkan kita untuk menghasilkan pohon yang berbuah baik. Nah, di sini Tuhan tidak hanya melihat seberapa sering kita ke gereja, seberapa fasih kita berdoa. Tuhan mencari buah dari kehidupan kita. Banyak zaman sekarang ini banyak yang dalam tanda kutip itu banyak yang merasa sok rohani, tampil di mimbar baik, tapi sebenarnya buahnya asam. Tuhan mencari buah dari kehidupan kita. Di depan khotbahnya ngomongnya baik-baik, sepertinya penuh dengan urapan, sepertinya dia pelaku firman, tapi di kehidupan sehari-harinya, di dalam keluarganya, dia tidak menjadi berkat. Banyak sekali orang yang seperti itu. Tuhan mencari buah dari kehidupan kita. Buah adalah bukti otentik dari apa yang ada di dalam hati kita. Karena apa? Dari dalam hati itu terpancar keluar. Apa yang ada di dalam itu pasti akan terpancar keluar. Apabila yang di dalam kita jelek, pasti yang dikeluarkan juga perbendaharaannya yang jelek. Jangan melihat orang itu waktu di mimbar. Lihat orang dari kehidupan sehari-harinya. Atau lihat orang saat lagi dia merasa ditekan, tertekan, himpitan-himpitan masalah. Saat buah anggur dipres, buah anggur untuk menghasilkan wine itu harus dipres. Saat buah anggur itu dipres, apa yang dihasilkan? Apakah tetap menghasilkan wine yang terbaik atau malah anggur asam? Begitu juga saat kita sedang ditekan oleh keadaan, oleh lingkungan, kita menghasilkan buahnya apa? Apakah buah kepahitan? Apakah buah pemberontakan? Itu yang dinamakan buah yang tidak baik. Tapi kalau memang kita benar-benar kita menjadi pelaku firman, kita punya akar yang kuat, kita akan tetap menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yaitu apa? 9 buah roh pasti ada di kita. Buah menunjukkan siapa kita. Di dalam Matius 7 ayat 17. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sudah pasti ya. Setiap pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Jadi kita ini harus ingat, buah adalah bukti, bukan pengakuan. Buah itu sesuatu yang terpancar dari dalam. Itu bukti kita
kita. Bukti kita di dalam kita ini apa? Bukan kita mencari pengakuan, bukan kita mencari validasi, pengakuan oleh orang-orang. Tetapi walaupun kita nggak diakui, tapi itu pasti buahnya terpancar. Apa yang ada di dalam itu pasti terpancar keluar. Tidak semua orang yang terlihat rohani berasal dari Tuhan. Nih contohnya. Di sini ada gambar apa ya? Pengkhotbah ya. Dia di atas mimbar berkhotbah, tapi bawahnya uang. Tuhan nggak pernah. Manusia tuh nggak tahu apa yang ada di dalam hati manusia, tapi Tuhan tuh tahu. Di bawahnya dia sebenarnya hatinya tuh menginginkan apa sih? Mungkin dia mencari validasi, dia hanya cari uang dalam melayani, atau yang lainnya. Itu yang tersembunyi, itu yang hanya Tuhan yang tahu. Tidak semua orang yang berbicara tentang kebenaran hidup dalam kebenaran. Udah jelas banget. Di mimbar dia berkata tentang kebenaran Tuhan, tapi dia hidup enggak? Menghidupi kebenaran itu enggak? Motivasinya apa? Motivasinya mungkin terima duit. Kalau bagi pelayan-pelayan, kalau nggak dikasih PK, nggak mau. Atau PK-nya sedikit, males-malesan. Nggak all in dalam melayani Tuhan. Tuhan itu tahu loh. Padahal sebenarnya siapa sih kalau dalam masalah hal uang ya? Sebenarnya siapa sih sumber berkat itu siapa? Apakah para orang-orang yang kasih PK? Enggak juga. Sumber berkat itu Tuhan sendiri. Makanya di Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya. Seseorang yang di dalamnya itu jelek, seseorang yang di dalamnya itu jelek, dalamnya itu penuh dengan iri hati, amarah, kebencian dan yang lain-lain itu, pasti buahnya juga menghasilkan buah yang busuk. Buah itu gak bisa menipu. Ini bukan tentang menghakimi, tetapi ini tentang memiliki kepekaan rohani. Mari kita belajar sore hari ini, kita memiliki kepekaan rohani. Sampai sejauh mana sih kita kepeka dengan Tuhan? Sampai sejauh mana sih kita yang katanya kita punya hubungan intim dengan Tuhan, yang katanya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, yang katanya kita pelayan-pelayan Tuhan. Sampai sejauh mana kita cross check dengan diri kita? Karena ini waktunya akhir zaman. Apa itu buah? Buah adalah bukti yang terlihat dari akar yang tidak terlihat. Di sini ada dua gambar. Yang satu akarnya bagus, sehat, dan menghasilkan buah, pasti menghasilkan buah yang baik. Yang satu akarnya kering, pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Akar itu berbicara apa sih? Gimana kita mau menghasilkan buah yang baik dari akar yang sehat? Akar itu sebenarnya berbicara apa? Akar itu karakter kita. Bagaimana kita menyerupai karakter Kristus? Bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Sang Kristus itu sendiri. Melalui apa? Melalui doa, pujian, penyembahan saat teduh. Sampai akar itu benar-benar menemukan air hidup yang minggu kemarin ya aku bilang, sampai akar itu benar-benar menemukan air hidup, yaitu Tuhan sendiri. Karena saat kita saat teduh, karakter kita diperbaharui oleh Kristus secara nggak sadar. Mungkin kitanya nggak sadar, tapi Tuhan sendiri yang memperbaharui karakter kita.
Jadi seperti lapisan bawang, selapis demi selapis karakter yang buruk yang ada pada kita itu dibuang, menyerupai karakter Kristus. Kita nggak mungkin bisa berbuah tanpa kita mengenal akan Kristus. Kita nggak akan punya karakter Kristus kalau kita nggak punya hubungan yang jelas dengan Kristus itu sendiri. Kenapa sih Tuhan menuntut kita untuk berbuah? Pernah nggak? Tuhan kenapa sih? Pernah nggak tanya, Tuhan kenapa sih Tuhan? Engkau tuh menuntut aku untuk berbuah. Kenapa yang pohon yang nggak berbuah ditebang, bahkan dibakar loh? Pertanggungjawaban. Buah menunjukkan bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita berkata, aku punya Tuhan, lah orang dunia tuh melihatnya tuh apa? Orang dunia nggak hanya sekedar percaya, cuma bilang aku punya Tuhan ya percaya, enggak. Orang dunia tuh lihatnya perbuatan kita. Buah menunjukkan bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Tuhan menginginkan kita tuh selalu tinggal di dalam dia. Seperti ranting pohon itu selalu nempel sama batangnya yang besar. Bukan hanya separuh aja nempelnya, nggak bisa. Itu benar-benar harus melekat, benar-benar melekat sama Tuhan, sama si empunya pembuat buah. Terus kenapa juga Tuhan menuntut kita untuk berbuah? Buah memuliakan Tuhan. Dari kehidupan kita sehari-hari, orang yang nggak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan itu dari apa? Bukan dari apa ya? Bukan dari khotbah. Pertama tuh bukan dari khotbah kalau aku bilang. Dari kehidupan nyata kita. Karena orang dunia itu membutuhkan sesuatu yang nyata. Seolah-olah apalagi sekarang ya, apalagi zaman sekarang, seolah-olah orang tuh udah bosan mendengarkan khotbah-khotbah, dikotbahin, tapi ternyata yang khotbah juga perbuatannya seperti itu, percuma. Itulah kenapa Tuhan itu menuntut kita untuk berbuah. Karena orang dunia melihat buahnya itu bisa dipetik, bisa dinikmati. Bukan hanya sekedar daun, perkataan yang membangun, kayak perkataan apa, itu daunnya saja, itu karunianya saja. Tapi kamu buahnya mana? Saat ada orang kesusahan kamu cuek, gak punya kasih, gak punya kesabaran, gak punya pengendalian diri. Saat kita berbuah, kita memuliakan Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bahkan yang dituntut Tuhan, yang Tuhan minta itu bukan hanya satu buah. Tuhan itu minta kita berbuah banyak. Karena kalau satu buah udah dipetik ya udah habis. Kita harus perbarui terus. Seperti pohon yang sehat, itu pasti buahnya banyak, gak mungkin cuma satu. Kita bayangin ada pohon jeruk, itu gak mungkin buahnya cuma satu. Kalau buahnya cuma satu berarti ini pohonnya juga gak sehat. Ada sesuatu yang kurang. Pasti itu buahnya banyak. Terus yang ketiga, buah menunjukkan kedewasaan rohani. Pohon yang berbuah itu pasti udah pohon yang dewasa. Pohon yang masih tunas, yang masih kecil, nggak mungkin dia berbuah. Pohon yang sehat akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, di dalam kehidupan kita dibilangin kalau masih bayi rohani tersinggung. Tapi kalau kita berkata kita sudah dewasa rohani, mana
buah-buahnya, 9 buah roh harus ada. Ya, 9 buah roh harus ada. Itu baru dikatakan kita sudah menjadi dewasa rohani. Siapapun bisa mengutip ayat Alkitab. Siapapun bisa terdengar penuh urapan. Tetapi buah menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Buah itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Karena yang terpancar itu gak mungkin berbohong. Sekarang bahaya daun tanpa buah. Ini dalam konteks Alkitab tadi ya, yang di ayat yang di awal tadi, yang di Matius 19 ayat 20. Kenapa Tuhan sih mengutuk buah ara itu? Gak ada buah. Buah ara itu sebenarnya tuh udah lama. Dia udah lama. Kita bayangin ya, dari benih yang kecil ditanam, terus jadi pohon. Pertama pasti jadi tunas dulu. Tunas yang kecil jadi pohonnya agak tinggi, lebih tinggi lagi dan lebih tinggi, sampai pohon itu besar. Sampai daunnya rindang, harusnya kan dia berbunga dan berbuah, kemudian berbuah. Tapi sampai proses sejauh itu dia gak menghasilkan buah. Sekarang kita tanya, kita sudah berapa tahun jadi Kristen? Kita sudah berapa lama jadi yang katanya pengikut Kristus? Apa kita sudah berbuah belum? Kalau kita belum berbuah, kita ditebang loh sama Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Karena di akhir zaman ini Tuhan sedang benar-benar melakukan pembedaan, pemisahan antara gandum dan ilalang. Orang dunia bilang yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Ini benar-benar terjadi saat kita gak mau benar-benar di dalam Tuhan. Itu yang yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Selagi masih ada waktu, balik ke Tuhan. Pohon tanpa buah menimbulkan kekecewaan Tuhan. Itu dalam konteks Alkitab. Tadi kan Tuhan bilang kecewa karena itu Tuhan mengutuk pohon yang tidak berbuah. Buah itu lahir dari kehidupan yang berakar dalam Roh Kudus. Hal-hal ini tidak bisa dipalsukan untuk waktu yang lama. Daun itu apa sih? Yang dimaksud daun di sini apa? Daun itu karunia luar. Ya, karunia luar. Penampilan luar. Sedangkan buah itu apa? Karakter. Karakter di dalam karunia. Orang itu berkarunia tapi berkarakter enggak. Orang itu pinter, tapi dia pinternya pinter kebablasan, pakai kekuatan sendiri, atau dia berkarakter Kristus. Itu pasti hasilnya akan beda. Kita buka ya. Satu ayat lagi. Kita buka di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus
kebun anggur itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tuhan bilang loh, kalau yang gak berbuah itu hidupnya percuma. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Tuhan tetap kasih kesempatan. Tinggal kita mau gak? Kita mau gak mengambil kesempatan itu dengan baik? Segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu ada kairos Tuhan. Ada yang namanya kairos Tuhan. Waktunya Tuhan. Tuhan memberikan waktu. Deadline. Ada deadline-nya. Tiap manusia itu dikasih deadline oleh Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kita sepakat nggak kalau ini kita hidup di dalam akhir zaman? Benar ya? Kita hidup di dalam akhir zaman. Akhir zaman itu orang berkata ini adalah masa-masa penuaian. Sepakat nggak? Kita menuai apa? Bagaimana kita bisa menuai? Bagaimana kita bisa menuai? Saat kita menanam, kita pasti akan menuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi di akhir zaman ini bagaimana? Apa sih yang Tuhan mau sebenarnya? Tuaian apa yang Tuhan mau? Tuaian jiwa-jiwa. Dunia sekarang sedang mengalami yang namanya resesi. Dunia sedang mengalami yang namanya kegelapan. Kalau orang dunia bilang sedang masuk di dalam kegelapan. Tetapi aku percaya untuk anak-anak Tuhan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Walaupun kecil tapi bersinar. Syaratnya apa? Yaitu harus berbuah, miliki karakter Kristus. Siapa sih? Planet apa sih yang menerangi bintang? Matahari. Mataharinya itu siapa? Mataharinya Tuhan sendiri. Saat kita benar-benar tertanam di dalam Tuhan, saat kita benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan itu pasti akan menyinari. Bukan dalam orang dunia pasti bisa melihat. Kemarin aku pergi sama teman, dia bilang, Sin, muka kamu sekarang bagus ya, muka kamu bersinar. Aku nggak mengatakan, aku malah nggak merasa, aku biasa-biasa aja. Tapi di sini tuh sebuah peringatan, dalam tanda kutip itu peringatan. Oh, orang dunia aja bisa melihat loh. Kamu bersinar atau enggak, orang dunia bisa melihat. Sinarmu redup atau enggak, orang dunia bisa melihat. Bukan hanya orang berkarunia yang pelayan-pelayan Tuhan, enggak. Di dalam kegelapan pun bisa melihat. Betul Om? Mantap Om soalnya. Ya orang terutama kita tuh harus bersinar dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita Tuhan tempatkan. Aku tutup dengan kesaksian ya. Kalau dulu jangan lama-lama. Contohnya 40 menit. Tadi udah 25 menit. Nah, kalau dulu tuh waktu zaman aku masih waktu Covid lah. Awal-awal Covid, sebelum Covid, karena aku toko kosmetik. Toko kosmetik kan banyak BA tuh, beauty advisor. Itu pegawai-pegawai yang digaji sama perusahaan. Aku nggak gaji. Mereka kebanyakan orang-orang yang belum nikah. Anak-anak yang belum nikah, masih kecil. Tapi mereka sering bilang, bukan hanya 1-2 orang, ada 4 orang, 5 orang kayaknya. Bilang kayak gini, J, kan manggil aku JJ kan, J, aku nanti kalau udah nikah, aku mau seperti JJ
JJ, mau seperti pernikahanku tuh mau seperti JJ sama Oh. Lah kenapa? Kamu sering lihat aku berantem, kamu sering lihat aku perang mulut. Terus enggak J, walaupun kayak gitu tuh beda. Aku tahu Oh sayang sama JJ, JJ juga sayang sama Oh. Aku tahu, aku walaupun gak lah memang harus seperti itu gak sih? Itu bukan orang-orang, bukan, aku gak pernah cerita apa-apa loh sama mereka loh. Tapi orang-orang di sekeliling kita itu memperhatikan kita. Aku gak pernah khobahin mereka, enggak. Boro-boro khobahin mereka kan semua kebanyakan dari agama lain. Gak pernah aku khobahin mereka. Tapi mereka melihat dari cara hidup kita. Walaupun kita ada cekcok, tapi ada sesuatu yang di dalam itu yang memancar keluar. Yang tersembunyi itu memancar keluar. Itu yang gak bisa dibohongi. Orang dunia itu melihat itu, dan orang dunia itu membutuhkan seperti itu. Kalau sekarang tuh sekarang bilang ini adalah waktunya tuayan. Tuhan, aku juga mau menuai. Kemarin aku barusan bilang sama Cidian, oke Ci, kalau misalkan saat ini kita belum menuai dalam hal materi, kita tuai jiwa-jiwa, tergenapi enggak? Tuhan itu luar biasa loh. Janjinya iya dan amin beneran. Aku gak mau, istilahnya tuh ya, gak mau dibodohin sama iblis. Kamu gak menuai dalam hal materi, belum menuai dalam hal materi, tapi aku harus menuai di yang lain. Gak bisa, aku gak mau ada satu masa di hidupku aku gak menuai apa-apa. Aku gak mau. Gimana caranya Tuhan? Itu aku bawa dalam doa. Ini adalah tuayan jiwa-jiwa. Oke, aku mau ambil bagian. Terus kemarin langsung aku ngechat Cidian. Cidian malah ketawa. Aku ngechat Cidian, Ci, aku disuruh ke ini nih, ke panti jompo. Dia malah ketawa. Kok bisa nih? Ini tuh segala macam. Akhirnya aku cari tahu tentang panti jompo itu. Dan puji Tuhannya masih ada, aku simpen nomor teleponnya. Masih ada nomor teleponnya. Aku chat ke pengurusnya, dia bilang boleh, mau hari apa. Terus kemarin kita ke sana hari Rabu jam 10. Oke, aku datang ya Bu. Itu aku udah ngomong kayak gitu, tapi dia gak balesin apa-apa. Dalam pikiranku, kita gak diterima baik. Aku berpikir, karena dia gak balesin lagi, dan dia gak yang di chat itu, dia gak yang welcome gimana enggak. Dalam pikiranku kayaknya sih gak diterima dengan baik, tapi luar biasa. Saat kita masuk aja, kita bilang permisi, itu udah langsung diterima baik sama ibunya. Dan kita dipanggilin yang beragama Kristen. Mereka pun oma-oma ini sekarang mereka pun menerima baik kita. Malah mereka bilang, jangan cuma sekali ini aja datangnya, minta setiap minggu datang. Di situ aku terenyuh. Iya, maksudnya di situ aku terenyuh. Tuhan, banyak orang yang membutuhkan Engkau loh Tuhan. Banyak orang yang hatinya itu kosong, membutuhkan sentuhan-Mu Tuhan. Nah, di situ. Terus ini yang pertama, ini 3 hari berturut-turut sampai aku tuh terenyak banget. Itu yang pertama di hari Rabu. Hari Kamis aku habis selesai doa syafaat. Itu jam 4 sore. Terus aku keluar jaga toko. Di situ Dedi lagi ngobrol sama salesnya cewek. Dia nawarin barang ini itu segala macam. Dia nggak ya banyak kan sales di sekarang ini sedang mengeluh. Tapi aku percaya sih, maksudnya untuk anak-anak Tuhan pasti ada pembedaan. Nah, salesnya lagi mengeluh ini itu segala macam. Terus akhirnya dia cerita, aku tanggepin. Dalam hati itu udah doain, tapi masih tahan. Dia cerita tak tanggepin. Sampai akhirnya dia cerita, aku nanya, Mbak, rumahnya di mana?
rumahnya di Moga sana, tapi Moga masih masuk dalam lagi, masih jauh lah, masih di desanya. Oh, pulang pergi loh dia loh, cewek loh. Orang sampai sebegitunya cari uang. Aku di situ, Tuhan tolongi. Terus dia cerita, udah punya anak mbak, udah anaknya dua. Anaknya satu umur 5 tahun, satu lagi umur 3 tahun. Terus aku nanya, anaknya sama siapa? Sama mamaku, dia bilang gitu. Oh, lah bapak masih ada, bapak kerja di luar kota. Berarti ibunya ini hanya dengan kedua anaknya. Aku nanya, suaminya kerja apa mbak? Aku udah cerai, dia bilang gitu. Kenapa cerai? Ya itu judi online, dia bilang gitu. Oh, terus akhirnya dia cerita, aku ini juga Kristen loh dia bilang gitu. Oh, di sana di Moga itu, aku Moganya ini udah perbatasan sama hutan jadi itu udah susah. Coba bayangin, jam 4, jam setengah 5 masih di tokoku loh. Ke Moga itu berapa jam? Cewek loh, naik motor sendirian. Di sana ibadah nggak? Ya sekarang ikut ibadah lagi. Lah, kok sekarang ikut ibadah lagi? Iya ini memang salahku, dia bilang gitu. Kenapa? Aku nikah dengan suamiku agama seberang, dia bilang gitu. Ini memang aku salah, dia bilang gitu. Terus sekarang tapi udah ke gereja lagi, udah kan? Ya udah, pembicaraan udah nyampe situ. Ya udah mbak, yang penting rajin ke gereja ya, balik lagi. Terus dia pulang, dia naik motor. Itu aku belum doain, tapi di sini tuh doain. Aku bilang Didi, aku tuh suruh doain loh. Terus Didi malah bilang, iya tadi aku juga mau bilang, tapi takut kamu marah. Terus ya udah akhirnya aku panggil kan. Aku panggil, dia masih di motor tuh, masih belum jalan motornya. Mbak sini mbak. Iya kenapa Cik? Aku doain mau Cik. Didoain kayak gitu banget. Apa ya? Dia merasa kesepian, dia merasa sendirian. Aku cuma bisa doain, Tuhan tolong. Aku cuma minta Engkau yang pegang atas anak-anaknya Tuhan. Engkau yang pegang atas anak-anaknya. Bahkan dia sendiri pun setelah selesai doa, nangis kayak gitu banget. Setelah selesai doa, ini salahku ya Ji, aku sampai rela meninggalkan Tuhan. Dia di situ nyesel banget. Aku bilang, Tuhan gak melihat masa lalu mbak, sekarang kejar Tuhan lagi. Ayo, pasti bisa. Dia masih nangis bercucuran, pasti bisa mbak, pasti bisa. Tuhan gak pernah melihat masa lalu. Sekarang balik ke Tuhan. Di situ Tuhan, ya ampun Tuhan, ini masa-masa penuaian loh Tuhan. Aku gak cari-cari, aku gak cari orang, aku gak cari jiwa datang. Jiwa-jiwa datang, banyak yang merasa tuh kesepian, banyak yang merasa sendirian. Aku nih kosong, aku nih butuh ditolong. Siapa yang bisa nolong? Orang yang punya buah, orang yang sudah berbuah. Kalau orang yang belum berbuah, gak mungkin punya kasih kepada orang itu. Itu hari Kamis, hari Jumatnya lagi, sore hari lagi. Kalau di kosmetik itu kan banyak cowok-cowok yang dalam tanda kutip itu ACDC, karena kan kerjanya di kosmetik kan. Nah cowok ini mereka tuh datang juga. Dia tuh datang ada satu orang datang. Dia foto toko udah gitu. Kita ngobrol-ngobrol juga. Aku bilang, Mas, gajinya berapa sih di sini? Ya UMR, dia bilang gitu. Gajinya mencukupi enggak? Ya
bilang cukup, ya cukup. Dibilang enggak, ya enggak. Terus aku tanya lagi, tadinya tuh kerja apa sebelum di sini? Terus dia bilang, aku dulu main saham juga, aku main kripto juga, tapi habis. Dia bilang gitu. Nah, aku bilang, kenapa bisa habis? Padahal udah untung banyak kan? Dia bilang, iya J, aku sebenarnya udah untung banyak. Nah itu kenapa bisa habis? Karena satu, apa? Kerakusan. Iya J, bener. Saat keuntungan banyak, pengen lagi, itu menjerat. Harusnya tak ajarin. Kalau main saham, udah untung, diambil untungnya, punya pengendalian diri. Diambil untungnya, disimpan, jadi gak mungkin habis. Aku bilang gitu. Terus satu lagi dia bilang, ya sekarang nyaman gak kerja di sini? Ya nyaman gak nyaman, dia bilang harus dijalanin kan. Nah, terus kalau misalkan lagi merasa gak nyaman itu ngapain? Dia bilang, ya ngopi, ngerokok. Nah itu juga bodoh, aku bilang gitu. Kamu kerja capek-capek buat ngerokok, uangnya dibakar, bodoh gak sih? Terus dia bilang, iya J, aku juga sadar. Lah ya sekarang uangnya nih, uang rokok nih berapa? Ditabungin, di celengannya gak bisa dibobok kek. Kamu bisa beli motor baru loh, aku bilang gitu. Iya. Itu udah waktunya aku tutup toko, nggak pergi-pergi orangnya. Terus kesenangan ngobrol. Terus ya itu aku bilang ya di situ juga Tuhan mengingatkan 3 hari berturut-turut orang tuh datang. Mereka dengan keadaan mereka yang merasa kesepian, dengan keadaan mereka seolah-olah di depan itu baik-baik saja. Kalau kita korek sedikit, mereka tuh wah, ini yang dinamakan masa-masa penuaian. Bahkan tadi pagi Tuhan itu luar biasa banget. Tadi pagi aku bangun 4:30 terus langsung buka WA kan, yang masuk WA-nya dia, khotbahnya diganti. Aduh, udah bikin PPT sedemikian rupa, khotbahnya diganti. Aduh, udah gitu nggak bisa dibuka sampai berapa kali aku restart, berapa kali handphone tak matiin, nggak bisa dibuka, sampai akhirnya si Dian screenshot kan. Oh udahlah, si Dian paling nggak udah screenshot, aku udah tenang, paling nggak udah ada bahannya gitu loh, udah tak tinggal kan. Handphonenya tak tinggal, aku jadi saat itu barusan saat itu jam 5 karena tadi tapi Tuhan itu luar biasa. Tadi pagi Tuhan bilang, tak mampukah aku membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Di situ aku nangis. Benar loh, aku gak kepikiran itu. Tuhan, aku gak minta loh Tuhan. Cuma satu hal, saat kita melakukan yang Tuhan mau, saat kita dalam tanda kutip tuh gak dibodohin oleh iblis, gak ikut jalannya iblis tuh mau menggoncangkan kita dari berbagai macam sisi. Tapi kalau kita punya akar yang kuat, kita punya akar yang kuat di dalam Tuhan, kita pasti bisa dengar suara Tuhan. Seperti misalkan zaman sekarang, kita belum menuai dalam hal materi, kita harus menuai di dalam jiwa-jiwa. Jangan mau dibodohin iblis. Walaupun untuk ke jiwa-jiwa kita butuh dana, enggak butuh. Sampai tadi Tuhan ngomong, tak mampukah aku membuka tingkap-tingkap langit bagimu? Luar biasa banget gak sih? Dan itu walaupun sedikit pun udah terjadi. Kenapa aku bilang udah terjadi? Ini adalah waktu resesi ini, barang-barang pada naik semua. Sel-sel semua ngomong, J, ini barang mau naik. Nyetok J, ini barang mau
dan aku dikasih tempo kan. Jadi aku udah jual harga baru, tapi aku masih ngutang, belum bayar ke dia. Aku udah ambil keuntungannya dalam tanda kutip 2 kali, tapi aku belum bayar sama perusahaan. Sampai sales itu yang berpikir loh, barang yang ini kosong, tapi biarin Cici masih dapat stok banyak. Aku ganti warna ya J, nanti gampang ditukar, nggak apa-apa. Sampai mereka yang berpikir dan mereka mengajukan ke atasannya loh. Bukankah itu juga pembelaan Tuhan loh? Aku nggak minta. Tuhan itu luar biasa banget. Bahkan untuk setiap, tadi aku barusan bilang, bahkan Tuhan, setiap aku nih mau bawain khotbah ini, sebenarnya tuh aku nggak mampu Tuhan, bener. Aku nih nggak bisa apa-apa. Aku nih setiap mau khotbah ini aku takut loh. Aku deg-degan seharian itu kalau mau khotbah itu takut dan deg-degan. Tuhan, tapi Engkau tuh luar biasa. Dan itu tuh Tuhan tuh udah benar-benar kasih jaminan. Seolah Tuhan tuh itu satu kalimat kecil pendek yang itu tuh aku pegang sampai sekarang dan aku ingat banget. Tidak dapatkah aku membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Aku percaya sih, saat kita nurut dengan Tuhan, mempunyai karakter Kristus, benar-benar ego kita dimatikan. Karakter kita yang lama dimatikan. Tuhan gak pernah lihat masa lalu. Yang Tuhan mau adalah masa sekarang. Masa sekarang itu apa? Saat kita ambil keputusan sekarang, maka Tuhan yang menjamin masa depan kita. Penyertaan Tuhan selalu ada. Bahkan Tuhan sendiri yang berfirman, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Walaupun mungkin gak berkelimpahan seperti orang-orang yang kaum jet set, tapi Tuhan percaya, Tuhan cukupkan. Saat di masa kekeringan harus menabur, ya sudah menabur. Percaya gak Tuhan cukupkan? Walaupun dengan di masa kekeringan kita menabur, kita tetap lumbung-lumbung kita tetap dipenuhi oleh Tuhan. Segala apa sih lumbung? Segala yang kita perlukan, bukan yang kita ingini. Yang kita perlukan Tuhan tahu gak sih? Tahu. Saat kita menangis Tuhan ada di sebelah kita gak sih? Ada di sebelah kita. Tuhan tahu setiap apapun yang kita alami, Tuhan tahu. Ayo berbalik ke Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, miliki karakter Kristus. Kalau ini adalah masa penuaian, semua harus menuai. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kakiku berdiri di sini, aku harus jadi berkat di sini. Kakiku berdiri di rumah, aku harus jadi berkat di rumah. Itu yang aku doakan. Tuhan jadikan aku berkat dimanapun aku berada. Kakiku berada di toko, aku harus jadi berkat di toko. Kakiku berada di restoran sekalipun, aku harus jadi berkat di situ. Karena terang yang dari Tuhan itu gak bisa disembunyikan. Bintang itu gak bisa disembunyikan, walaupun di tengah kegelapan malam itu gak bisa. Jangan sia-siakan hidup kita. Kita mau hidup sampai kapan? Kita gak pernah tahu kapan habisnya. Waktu kontrak kita di dunia itu gak pernah tahu. Jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Jadi berkat bukan hanya dalam hal materi. Apapun yang kita bisa, tiap orang itu diberi talenta masing-masing. Tiap orang itu diberi kemampuan masing-masing. Gak harus materi. Apapun yang ada pada kita, munculkan itu.
masih tetap bawa doa itu orang-orang yang datang ke toko loh. Tuhan, pertobatan terjadi Tuhan. Jumpai mereka secara pribadi Tuhan. Satu jiwa bertobat, seluruh surga bersorak-sorai loh. Jangan berpikir hanya satu jiwa. Kita diberi kemampuan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena apa? Kalau wadah kita hanya sebesar botol, kalau Tuhan kasihnya air terjun, banyak yang kebuang, percuma. Kalau kita dikasihnya wadah kita hanya sebesar botol, Tuhan hanya memberikan aliran seperti air keran mungkin yang kecil, tapi tetap pergunakan itu, pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya yang Tuhan minta itu pertanggungjawaban pribadi lepas pribadi. Gak ada yang namanya pertanggungjawaban gandeng-gandengan, bahkan suami istri pun bertanggung jawab pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan menciptakan kita pribadi lepas pribadi. Gak ada yang namanya iman rombongan, itu gak ada. Iman rombongan adanya saat doa syafaat. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita balik ke Tuhan, itu pertanggungjawaban pribadi lepas pribadi. Ya, oke. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah memperhitungkan semua kesalahan kami apabila kami mau berbalik kepadamu. Tuhan, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Selidiki hati kami sampai kedalaman hati kami yang paling dalam. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Apabila masih ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Perbarui hidup kami dari hari ke hari. Roh Kudus, Engkau adalah penolong bagi setiap kami. Engkau diberikan kepada kami sebagai penolong. Tolongi setiap kami. Tolongi setiap langkah-langkah hidup kami, untuk kami memiliki buah-buah Roh-Mu. Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas. Setia-Mu Tuhan. Cinta-Mu tak pernah terukur. Bapa,
kita mau berdoa syafaat. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak, saat ini kami bersehati dengan pendoa syafaat-Mu di seluruh Indonesia. Kami menangisi bangsa ini, biarlah kami boleh sehati bersyafaat di hadapan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk cinta-Mu atas negeri Indonesia. Biarlah lebih-lebih lagi ya Tuhan, Kau nyatakan atas kehidupan bangsa Indonesia. Kami bawa doa juga untuk pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala korupsi yang tidak berkenan di hadapan-Mu, segala yang menyalahgunakan kekuasaan. Tuhan, biarlah ya lepaskan dari masalah-masalah ini ya Tuhan. Campur tangan-Mu atas Indonesia ya Bapak. Kami bawa juga ya Tuhan untuk jauhkan dari kami dari perpecahan negara Indonesia ini Tuhan. Kesatuan persatuan terjadi bagi bangsa Indonesia ya Bapak. Pulihkan ekonominya, pulihkan ya Tuhan. Jauhkan dari segala resesi Tuhan. Kami bawa juga untuk perlindungan-Mu atas negeri Indonesia ini. Jauhkan dari segala bencana-bencana. Perlindungan-Mu secara khusus atas seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat-lawat-Mu menyertai ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap kota-kota di Indonesia. Biarlah ya Tuhan pimpinan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan untuk seluruh kota ya Tuhan. Untuk seluruh negeri boleh ya Tuhan campur tangan Tuhan nyertai senantiasa. Kami bawa juga untuk remaja Tuhan di Indonesia juga kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan kasih karunia-Mu menyertai, kasih Tuhan menyertai senantiasa. Nikmat-Mu pimpinan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati ya Bapak seluruh kota-kota di Indonesia. Pimpin hikmat penyertaan-Mu nyata. Kami bawa juga IMRC ya Tuhan dimanapun berada. Khususnya ya Tuhan di setiap kota-kota yang ada di IMRC. Tuhan turut bekerja, Tuhan campur tangan dengan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk datang di hadapan-Mu. Berkati bangku-bangku yang kosong Tuhan. Pakai pastor boleh menjadi berkat ya Tuhan atas setiap satelit. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Kami berdoa juga saat ini untuk tempat ini ya Tuhan yang dipakai untuk memuliakan Engkau. Biarlah Engkau sendiri beracara, Engkau sendiri yang rawat jamaah ya Tuhan. Setiap jiwa-jiwa Kota Tegal ini masih banyak jiwa yang belum mengenal akan Engkau. Saat ini kami jarak jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Segala yang membutakan masalah ini kami sambut, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami jarak jiwa-jiwa masuk dalam relmu. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada sore malam hari ini? Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita bisa memberikannya ke kotak belakang.
kuduskan, layakan Tuhan persembahan yang telah kami taburkan Tuhan, sehingga boleh menjadi benih-benih yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan, boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada beberapa pengumuman saudara.